karena kami telah bersunnah. Jawab. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Perintah siapa yang kau langgar dengan kau tidak bersunat? Jawab. Saya tidak ada perintah untuk sunat. Saya bukan orang Yahudi. Bagus. Saya bukan orang Yahudi, tidak ada perintah bersunat. Dengan kata lain, kamu bukan pengikut Yesus. Bagaimana Yesus Karena Yesus pernah memerintahkan kamu bersunat? Dengar. Yesus berkata dalam Yohanes 10 nomor 27, apa kata Yesusnya? Apa kata Yesus? Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengar suaraku dan mengikuti aku. Ya, terus mana? Yesus dengar. Yesus untuk bersunat. Oh, enggak ada, karena memang bukan pengikutnya Kristen itu. Memang enggak ada. Memang enggak ada karena Kristen itu bukan pengikut. Memang enggak ada karena Kristen itu bukan pengikut Yesus. Memang enggak ada. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19. Apa? Tenang aja. Ya Kristen itu pengikut Kristus tapi palsu. Arti Kristen apa? Kristen itu pengikut Kristus palsu. Pengikut Kristus palsu. Justru kalian Muhammad pengikut Nabi yang palsu. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Penyesat datang itu bergelar apa menurut Yesus? Apa gelar penyesat yang datang kemudian menurut Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata aku adalah nggak ada dikatakan seperti itu, nggak ada. Yesus berkata bahwa dengar Yesus berkata bahwa penyesat yang datang setelahku itu bergelar Kristus. Matius 24 nomor 5. Ayo sekarang kau mengatakan kau adalah pengikut Kristus, bukan? Ketika kau mengatakan kau pengikut Kristus lalu kau tidak bersunat, berarti kau pengikut Kristus penyesat itu. Inilah yang karena Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19. Dengar. Yesusnya berkata di dalam Matius 5 nomor 19, Yesus berkata bahwa barang siapa yang menghapuskan sunat dan mengajarkan kepada orang lain untuk menghapuskan sunat, maka apa kata Yesus? Maka dia akan menempati neraka jahanam. Matius 5 nomor 19. Oke? Sekarang menurut Yesus, apakah sunat itu bagian daripada hukum Torah? Ayo nyerang pribadi jadinya dia. Sunat adalah bagian dari sanggup hukum lagi. Taurat. Justru itu. Tak sanggup justru lagi. Karena sunat hukum Taurat, tak maka sanggup Muhammad lagi dia. tidak mengenal hukum Taurat. Kenapa sih? Angkat saya nyari tangan dalil dia. Ini. Saya nyari dalil kok. Gimana sih? Tak sanggup saya dia. Ayo. Saya menunjukkan hukum Taurat diberikan kepada Bani Israel. Maka Muhammad memperkenalkan Tuhan yang palsu. Maka disebut waspadalah terhadap pengajaran nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu yang ada di bilik, kata Yesus. Maka Yesus meminta orang-orang Kristen untuk waspada pengajaran nabi-nabi palsu. Itu Yesus menegaskan itu, bro. Justru kalian harus waspada dengan Muhammad yang Yesus meminta muridnya. Ini Yesus ya, tunjukkan ini Muhammad. Dengar. Muhammad menggabungkan ajaran. Dengarkan saya, Bung. Boleh? Tolong kau tunjukkan dalil di dalam kitabmu. Ya, tolong tunjukkan di dalam kitabmu ada dalil untuk waspada kepada penyesat yang bergelar sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah menunjukkan dalam kitabmu penyesat itu bergelar Kristus. Matius 23, 24 nomor 5. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti iblisnya datang memakai gelar Kristus. Tolong kau tunjukkan di dalam kitabmu perjanjian lama atau perjanjian baru gelar penyesat itu adalah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Baik, ya. Tunjukkan dalilnya ya.
Satu Tawarik, Tawarik ya, ayat 16, pasal 16 ayat 26. Ya, kutunjukkan dalilnya, kau minta. Inilah yang disebutkan oleh silakan. Tuhannya Bani Israel. Silakan. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Jadi Tuhannya Bani Israel lah yang menjadikan langit, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperkenalkan. Pertanyaan saya, tunjukkan dalilnya di kitab yang kamu gunakan untuk waspada kepada penyesat iblis yang bergelar sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Ini disebutkan ciri-cirinya. Ciri-cirinya ini disebutkan Yeremia. Ciri-ciri daripada pengajaran sesat. Ya, ini ya. Disebutkan dalam Yeremia 3 ayat 2. Yeremia 3 ayat 2. Nih. Ya. Saya pakai dalil ya teman-teman, jangan kepanasan ya Jajul. Silakan. Sudah tunjukkan dalilnya bahwa Muhammad ini adalah penyesat. Ya. Muhammad satu penyesat. Dalilmu tadi lewat tadi yang kau tunjukkan tadi itu satu Tawarik itu nggak ada. Sekarang dalil yang lain lagi, silakan. Di mana? Ya kata di situ ada Allah bangsa-bangsa. Tidak ada. Waspadalah kepada penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang. Dengar, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai gelar Kristus, bukan sallallahu alaihi wasallam. Anda belum menunjukkan dalilnya. Silakan. Kepanasan, Jul. Silakan. Dalilmu lagi mana? Ya, ini. Silakan. Layangkan dalam Yeremia 3:2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di mana engkau tidak pernah ditiduri di pinggir jalan-jalan, engkau duduk menantikan kekasih seperti siapa ini? Seperti seorang Arab. Di mana? Mana perintahnya? Malah ini perintah. Ini malah perintah. Ini malah perintah. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri di pinggir-pinggir jalan, engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Mana perintah? Mana perintah? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, akulah Nabi Muhammad. Mana? Tenang. Mana perintahnya? Cirinya semua disebutkan dalam Alkitab. Seperti seorang Arab dari padang gurun. Gelarnya sallallahu alaihi wasallam mana? Mana gelarnya? Dan mana gelarnya? Kejahatanmu sebab itu bersujan. Mana gelarnya? Tenang aja, siapa? Mana gelarnya? Disebutkan. Belum. Keok lagi. Tenang. Keok lagi. Mana keok lagi? Datamu 2 sudah keok. Mana lagi? Masih ada? Saya tunjukkan di sini. Masih ada? Masih ada? Kamu bilang kan minta tenang. Ini mana gelarnya sallallahu alaihi wasallam? Mana? Kamu minta jangan tutup kameramu. Kau tunjukkan dalilnya mana? Kamu sudah mulai kejang. Iya, teruskan ya. Oke. Malu dia. Malu. Nah, oke. Mana dalilmu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya mana? Ayo. Oke, kalau kamu minta penyesat itu datang bergelar sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Satu dalilmu tadi sudah kena, enggak bisa. Dalil kedua nggak bisa. Dalil ketiga, ayo silakan. Semangat. Oke, kalau kamu bilang ciri-ciri kan, ciri-ciri. Nggak ada ciri-ciri. Ciri-cirinya sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Mana? Oh, sallallahu alaihi wasallam. Karena yang tertulis di dalam Matius 24. Karena yang tertulis, karena yang tertulis di dalam kitabmu. Di Matius 24, dengar, supaya kamu itu pintar. Dengarkan saya dulu. Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang orang banyak menyesatkan, memakai namaku dan berkata akulah Kristus,
Berarti penyesat itu, iblis itu memakai gelar Kristus. Tapi Anda membantah, menuduh nabiku. Tolong tunjukkan dalil kalau ada di dalam Bibelmu agar orang Yahudi waspada kepada manusia penyesat yang bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan kalau ada. Ya, yang ada adalah bergelar Kristus, dan Kristen ini adalah pengikut Kristus. Ahai. Sudah? Mana? Tunjukkan sekarang. Ya. Aku setia menunggu dalilnya. Jadi yang minta disembah ini. Jadi minta disembah. Oh, tenangkan bro. Larinya kemana-mana. Enggak apa. Saya tunjukkan sebagai pembanding ya. Ini pertanyaannya yang tersebut dalam surat Toha. Jangan kalau kau ngambil pembanding itu. Nanti ku bandingkan dengan siapa yang minta disembah dalam Bible. Dengarkan saya. Perintahnya apa? Perintahnya apa? Waspadalah kepada penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Namaku siapa? Namaku siapa? Yesus Tuhan. Penyesat itu memakai namaku. Yesus. Berarti penyesatnya datang memakai nama Yesus. Mesias. Sekarang ya, saya minta Anda tunjukkan kepada saya Nabi Muhammad itu memakai nama Yesus itu di mana? Ya, sedangkan yang memakai nama Yesus itu sekarang di bumi ini adalah Kristen. Kau tahu tidak Kristen itu apa artinya? Kristen itu pengikut Kristus. Akar katanya Kristus. Berarti yang memakai nama Kristus itu adalah Kristen. Siapa yang memakai namanya? Nama Yesus? Yaitu disebutkan di mana ya? Di sini ya. Orang banyak yang memakai nama Yesus siapa? Ini tenangkan. Ini loh. Dalam Injil Barnabas, Muhammad disebut sebagai apa? Mesias. Ini loh bro, Muhammad sebagai Mesias yang akan datang. Artinya Muhammad mengaku Mesias. Ini yang kemana-mana perginya. Nabi Muhammad mengaku Mesias katanya. Disebutkan sebagai apa ini? Mesias yang akan. Ternyata siapa yang mengaku Mesias? Berarti sudah terbukti teman-teman sekalian. Sudah terbukti Islam itu atau umat Islam itu artinya dengar. Umat Islam itu Islam itu artinya damai sejahtera. Sedangkan Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus ya, itu adalah akar kata. Setelah dikembangkan dengan sabar. Kristen itu akar katanya Kristen. Sekarang siapa yang memakai nama Kristus? Islam atau Kristen? Ya, arti Kristus kan yang diurapi, Mesias. Saya ulang lagi. Sekarang dengar. Siapa yang memakai nama Kristus? Dengar. Siapa yang memakai nama Kristus hari ini? Kristen atau Islam? Siapa yang memakai sekarang nama Kristus itu? Muhammad mengaku Mesias. Kasihan. Kristen itu akar kata dari Kristus. Kristus itu gelar dari Yesus. Nah, pertanyaan saya, banyak orang yang memakai nama Kristus itu siapa? Islam atau Kristus? Kristen. Ayo. Tenangkan jiwamu, Jol. Tenangkan jiwamu, Jol. Mulai dia panik kemana-mana perginya. Panik kemana-mana perginya. Tenangkan jiwamu, Jol. Panik dia. Saya ulang pertanyaannya. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka itu banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Bayangkan, kalau Kristen ini ada 1 miliar, mereka 1 miliar ini masing-masing punya anak 2, maka mereka akan menyesatkan 2 miliar manusia. Inilah yang disebut Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Sekarang Islam tidak memakai nama Kristus.
Kristen inilah yang memakai nama Kristus, karena Kristen adalah pengikut Kristus. Kristen sendiri adalah akar kata dari Kristus, berarti yang memakai nama Kristus itu adalah Kristen. Berarti banyak orang yang menyesatkan dengan menggunakan kata Kristus itu ya Kristen. Siapa lagi, Cak Ayu? Ya, jadi begini. Siapa lagi? Justru mana kamu, Sul, apalagi? Kamu ini kan Muhammad dari Bani Quraisy. Ya, Bani Quraisy memperkenalkan kepada Rasulullah Muhammad nama sosok Allah Subhanahu wa taala yang di abad 7. Enggak ada nabi-nabi dari Bani Israel yang mengenal sosok Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya ini. Begitu. Ini kutunjukkan dalilnya Muhammad memperkenalkan sosok Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya. Waspadalah, waspadalah. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Yang datang kepada murid Yesus abad pertama ya Kristen. Yang datang kepada murid Yesus yang menggenapi itu ya Kristen. Yang menggunakan nama Kristus ya Kristen. Yang menyesatkan banyak orang ya Kristen. Yang menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Kristus ya Kristen. Siapa lagi? Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad tidak menggunakan Kristus, hanya Kristen yang memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang. Itu yang terjadi. Diminta mana dalilnya di dalam kitabmu, baik perjanjian lamanya orang Yahudi, perjanjian barunya orang Yahudi, maupun kitabmu perjanjian barumu itu mana dalilnya? Tidak ada. Malah kemana-mana perginya. Satu Tawarik di bawahnya, Yeremia 3 di bawahnya. Kemana lagi kau hendak pergi menyembunyikan kesesatan daripada Kristen itu, Cak Ayu? Mau kemana, Cak? Istighfar dulu, Oke, ku jelaskan ya bahwa kalian Islam mengenal sosok Alif Lam Lam itu atas jasa Rasulullah Muhammad. Tanpa jasa Rasulullah Muhammad kalian tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Agar waspada kepada Nabi Muhammad. Ini loh, kamu diperkenalkan Rasulullah dengan Alif Lam Lam. Ini dalilnya. Di dalam kitabmu mana? Ini dalilnya. Di dalam kitabmu. Orang Kristen mana kenal Allah Subhanahu wa taala? Dalil di dalam kitabmu agar waspada kepada Nabi Muhammad di kitabmu mana dalilnya? Orang Kristen tidak ada yang kenal sosok Alif Lam Lam di abad 7 ini. Enggak ada urusan dengan orang Kristen. Dalilnya abad 7 orang Kristen. Dalilnya. Yang saya tanya kitabmu di mana di dalam kitabmu dalilnya agar waspada kepada penyesat yang bernama Nabi Muhammad di mana? Yesus berkata waspada kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Penyesatnya datang memakai namanya sendiri. Penyesat itu ngaku-ngaku Yesus Kristus. Pengikutnya bernama Kristen. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Enggak ada dalilnya. Kenapa kok nangis? Mana? Dia yang menangis, saya yang bilang menangis. Jangan nangis, kemana-mana cari dalil. Gak bisa dia. Tidak bisa dia menemukan dalil. Ayo. Mana dalil? Gak ada di Bible kami nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya berarti penyesat itu bukan Nabi Muhammad. Ini yang berarti penyesat itu bukan Nabi Muhammad yang muncul di dalam kitabmu itu. Ini Muhammad yang memperkenalkan nama Allah Subhanahu wa taala kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus Kristus. Ayo, mana dalilnya waspadalah kepada Nabi Muhammad? Mana? Malu dia. Kesian. Ternyata tidak ada di dalam Bible waspadalah kepada Allah. Waspadalah kepada Nabi Muhammad itu nggak ada. Yang ada di kitabmu waspada kepada Yesus Kristus. Waspada kepada orang-orang yang memakai nama Kristus. Kristen ini akar katanya Kristus. Orang banyak yang menggunakan nama Kristus itu ya Kristen. Berarti yang harus diwaspadai adalah Kristen. Oh, Bang Suma, kok bisa sampai kamu tahu sampai segitunya, Bang Suma? Siapa yang ngajarin sampai kau tahu sampai ke akar-akarnya, Bang Suma? Kok bisa kami baru sadar ya? Ternyata penyesat itu kami ya, Bang Suma.
Oh, ternyata penyesat itu Kristen sesuai dengan nubuatan yang ada. Ternyata saya mencari di Bible, perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ada perintah waspadalah kepada Allah, waspadalah kepada Nabi Muhammad, nggak ada. Yang ada perintah waspadalah kepada penyesat yang memakai nama Yesus Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian Bani Israel. Penyesat itu ketika dia datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Hari ini dunia dipenuhi orang-orang yang memakai nama Kristus dengan menamakan diri mereka Kristen. Kristen konon adalah kesingkatan dari pengikut Kristus. Berarti kalau pengikut Kristus, mereka ini memakai nama Kristus. Buddha tidak memakai nama Kristus, Hindu juga kagak, Islam apalagi. Satu-satunya kandidat yang memakai gelar Kristus hanya Kristen, laknatullah alaih. Cak Ayu malu semalu-malunya hendak menghantam Islam, tapi kepalanya sendiri terhantam oleh Bibelnya. Yesusnya berkata kepada muridnya orang Yahudi, wahai orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya itu datang dengan memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Hari ini dan esok Cak Ayu yang berkeliling-keliling membawa patung Tuhan tanpa baju hanyalah Kristen, menjajakan Kristus dari barat yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara. Ketika manusia masuk ke masjid yang ditemukan nama Allah dan nama Nabi Muhammad, tapi kalau masuk ke gereja yang ditemukan nama Yesus dan nama Kristus. Berarti penyesat itu digenapi oleh Kristen, laknatullah, karena Kristen memakai nama Yesus dan memakai nama Kristus. Malah mereka tanpa malu-malu campur masako mengatakan diri mereka adalah kelompok Kristen pengikut Kristus. Berarti ini digenapi oleh mereka pemakan babi, penghancur hama tani. Kristen ini adalah racun bagi hama babi. Maka petani harus berterima kasih kepada Kristen, karena Kristen telah menghancurkan hama tani pertanian tanpa bayar, malah dia yang membayar dengan memakan babi. Maka mereka kemudian telah membantu petani menghapuskan hama sawah. Mereka memang berguna bagi petani, tetapi di lain sisi dalam kitabnya mereka waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kristen akar katanya Kristus, berarti yang memakai nama Kristus adalah Kristen Halilintar. Enak toh? Enak itu, enak kali. Kamu dikasih beban, kamu dikasih PR, kamu dikasih kemenangan, kamu dikasih hadiah, dikasih ruang untuk menjatuhkan Islam. Tunjukkan di dalam kitabmu ada perintah orang Yahudi agar waspada kepada Islam, waspada kepada Allah, waspada kepada Nabi Muhammad. Ada enggak? Tak ada. Tak ada.
ada kemana-mana, ada di sini. Kau tahu nggak apa yang dimaksud di dalam 1 Tawarik 16:26 itu? Itu tak ada hubungannya dengan Islam. Segala, dikatakan begini, sebab segala teos, bangsa-bangsa adalah berhala. Nah sekarang siapa penyembah teos? Siapa penyembah teos? Ketika kemudian Tawarik ini, Nabi Muhammad belum ada memperkenalkan Allah, Cahayu. Tapi orang-orang Roma, orang-orang Mesir, orang-orang Yunani sudah mengenal teos. Berarti yang dimaksud dalam Tawarik ini adalah waspadalah kepada sembahan orang-orang Roma, orang-orang Yunani. Nabi Muhammad belum ada, Cahayu. Nabi Muhammad ada di abad ke-7. Ketika Allah meninggalkan Bani Israel, Allah kemudian menyatakan diri kepada Bani Ismail melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berarti yang ada di Tawarik ini yang harus diwaspadai adalah Tuhanmu. Yang bertanduk 7, bermata 7 itu tuyul. Lalu kemudian kau berpindah lagi di dalam Yeremia 3 nomor 2. Kamu harus banyak belajar, saudara. Kalau mau menghujat itu, kau bertapa dulu di neraka, baru turun kayak setan. Setan tidak mampu menyesatkan umat Islam, nggak mampu dia. Setan tak mampu memutarbalikkan Al-Quran. Setan tidak mampu kemudian melunturkan kebakuan daripada bakunya sebuah hukum yang datang dari langit, yaitu Islam. Nggak mampu iblis. Apalagi kamu hanya pemakan babi, penyembah Kristus, mau mencoba menghina Islam. No, nggak bisa. Yeremia 3 nomor 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit Gondol dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri di pinggir jalan-jalan. Engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Kau ngerti nggak maksudnya itu? Kamu seperti seorang Arab di padang gurun yang tidak pernah ditidurin. Orang Arab itu tidak pernah dikenal sebagai pesundal. Orang Arab itu, orang Arab tidak dikenal sebagai pesina, Cahayu. Yang bertaburan kata pesundal dan pesina itu ya di dalam kitabmu. Pesundal, pesina. Itu di kitab lu. Dan itu merujuk kepada kaumnya siapa pesundal dan pesina itu. Di dalam Yeremia 3 nomor 2, layangkanlah matamu ke bukit-bukit Gondol dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di mana? Kamu sok paten seakan-akan kau itu adalah seperti seorang Arab. Kalau orang Arab itu oke lah, mereka tidak pernah ditiduri. Tapi di mana? Di mana kau itu tidak pernah ditiduri? Seakan-akan kau itu seperti orang Arab. Hanya orang Arab yang tidak pernah ditidurin. Karena orang Arab itu dijauhkan dari zina. La taqrabuz zina. Makanya dikatakan apa? Di manakah engkau tidak pernah ditidurin seperti seorang Arab? Di mana itu kau seperti orang Arab yang tidak pernah ditidurin? Itu maksud dalil itu, tuyul. Jangan karena ada kata Arab di situ langsung konotasinya adalah keburukan. Itu namanya tuyul, bahlul, dongo, kampret. Dalil itu sangat jelas kok dikatakan. Engkau telah mencemarkan negeri dengan sinahmu dan dengan kejahatanmu. Itu yang ditujukan kepada siapa? Kau baca data sebelumnya. Jika seorang menceraikan istrinya lalu perempuan itu pergi padanya dan menjadi istri-istri orang lain, akan kembali ke laki-laki yang pertama kepada perempuan itu. Bukankah negeri itu sudah cemar? Engkau telah berzina. Engkau situ siapa? Engkau di situ siapa? Engkau di situ siapa? Itu bercerita tentang Raja Yehuda dan Raja Ismail pada zaman Yosia. Belajar, Cahayu, belajar. Jangan memalukan Kristen yang masih bisa waras. Yeremia 3 itu berbicara tentang penglihatan dalam zaman Raja Yosia. You ngerti Raja Yosia? Kalau tidak ngerti, lu datang ke rumah, bawa telur buaya 3 biji, telur ayam jantan kemudian warna pink 3, kemudian kau seret bonbon dengan menggunakan sempak saja, pakai sepatu bola, lalu kemudian pakai baju, ikat tali di lehernya, tenteng dia menuju ke rumahku, ajarin kau apa yang dimaksud dengan zaman Raja Yosia supaya kau ngerti. Jangan asal bawa dalil. Karena ada kata Arab, ya udah deh itu aja dipakai. Malu kau kan? Malu kau kan? Malu kau kan?
Mana dalil dalam Bibelmu waspadalah kepada Nabi Muhammad? Ada? Nggak ada. Yang ada waspadalah kepada Kristus. Sekarang siapa pengikut Kristus? Kristen laknatullah alaihi. Kata nenekku, masih mau kau datang besok? Masih mau? Begitu teman-teman, silakan diambil alih. Tes, tes. Apakah aku tidak mendengarkan suaraku sendiri? Tes, tes, tes. Ada bang. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi saya sudah berhadapan dengan si Eng itu bang. Tapi dia kabur-kaburan bang. Dia menghujat Nabi Muhammad SAW. Iya. Dia menghujat Nabiullah dengan surat Al-Ahzab 50-51. Cemburu dia kan ya? Cemburu dia bang. Cemburu. Dia tidak kasih keistimewaan. Si Eng tadi, saya mau bertanya kepadamu Eng, ciri-ciri pengajar-pengajar daripada ahli Taurat dan orang Farisi itu dari golongan mana Eng? Saya tanya. Jelas mereka mengajarkan hukum Taurat tapi tidak melakukannya. Itu satu. Yang kedua, mereka diperkenalkan oleh Yesus tanda Nabi Yunus. Lalu mereka mengajarkan di luar dari Yerusalem. Larinya ke Al-Ahzab 50-51 bang Dah. Na'udzubillah min zalik. Padahal Yesus uraikan itu, Dek. Yesus uraikan itu di data Matius 23 itu kan. Itu dikatakan di 36-nya, semua ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Berarti yang dimaksud penyesat itu adalah dari kalangan mereka sendiri. Adalah keturunan pembunuh para nabi. Itu baca 32, 34, 35, 36. Jadi 33, 34, 36 itu adalah yang dimaksud penyesat itu menurut Yesus adalah keturunan mereka sih ya, 23. Itu mereka sendiri tuh. Apa kata Yesus di sini? Di situ, bagaimana mungkin kalian bisa meloloskan diri kalian dari neraka? Itu kata Yesus tuh. Bagaimana mungkin kalian bisa lolos dari hukuman neraka? Separuh dari nabi-nabi kau bunuh. Wahai kau keturunan. Keturunan. Dikatakan dari itu. Wahai kau keturunan. Keturunan. Wahai kau keturunan ular-ular. Wahai engkau keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin engkau lolos dari api neraka? Separuh dari nabi-nabi engkau bunuh, engkau salibkan, engkau sesat dan seterusnya bla 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 bla. Dan semua itu akan digenapi oleh bangsa angkatan jahat ini. Ketepak. Itu real tertulis ucapan Yesus. Berarti Yesus mengatakan Kristen ini tidak akan bisa lolos dari api neraka. Ayo. Al-Quran juga mengatakan itu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Coba, kemana mereka pergi? Neraka jahanam. Wah, kompak banget antara Yesus dengan penyampaian Al-Quran. Ketepak. Sah. Orang-orang yang menerima kemudian pengajaran dari angkatan jahat tidak akan pernah lolos dari neraka jahanam. Subhanallah. Finari jahannam. Masya Allah. Ya finari jahannam. Wah,
khalidina fiha. Wah, abada lagi. Wah, keren kali, Bang. Masya Allah. Al-Quran saya gitu loh, seirama dengan ucapan Yesus Matius 23. Masya Allah, Masya Allah. Nomor 15-nya, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu, dan setelah kau jadikan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang apa? Orang apa? Neraka. Orang apa? Neraka. Orang neraka apa? 2 kali lebih jahat. Kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah, halilintar. Itu fakta. Siapa yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma menjadi pengikut agamanya? Siapa? Dan orang Roma yang menjadi pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Bani Israel, ahli Taurat itu sendiri. Siapa ahli Taurat yang membentuk agama baru di luar daripada Yahudi? Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Orang ini adalah bernama Paulus. Dialah yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah penyakit sampar. Dia adalah tokoh dari agama Kristen. Kena deh. Ketepak. Masih mau kau datang besok? Jangan mau kau datang, hancur dia kau. Lucunya tadi jawaban dia Bang Zuma. Apa kata dia? Nabi Muhammad belajar sama Bukhairo katanya. Masalah generasi. Bukhairo kan ahli Taurat katanya. Itu Nabi mau belajar sama Bukhairo katanya. Wes, mantap sekali Bang. Orang tolol bahlul. Ya, jadikan hiburan aja untuk pelajaran bagi saudara-saudara Kristen kita yang masih bisa kita ajak untuk berdiskusi baik supaya mereka itu bisa tersadarkan. Oke, lanjut. Penuh komalnya Bang, nggak ada opsi. Airin, teman tidur nggak tuh? Turunin aja Airin, biar ada slot. Yang lain, Airin, kamu jalan bentar, Ya. Haji. Ya. Saya akan terus membawa tema ini Bang ke kemana-mana. Di mana ada audiens saya selalu membawa tema ini. Yang sulit mereka untuk menjawabnya. Tapi itulah mereka. Ujung-ujungnya mereka pasti akan menghujat Nabi kita Bang. Itu yang Shalom itu adalah salam yang disampaikan oleh Yesus di Yohanes 14:27. Shalom alaihim. Itu dalam bahasa Aramai, dalam bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya Assalamualaikum. Noise. Kristen salamnya apa? Oke, mau saya baca. Saya takut bro. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita. Kenapa Karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada
padaku. Jejer. Katanya sama, ternyata Bapak lebih besar. Katanya sama, ternyata lebih besar. Sebagai manusia sebagai utusan betul. Ya sebagai manusia betul, tapi sebagai keindahan. Tadi Bapak bilang sama, ternyata lebih besar. Baik, baik, oke, sabar. Manusia betul Baik, beda. tahan Roh Kudusnya, Pak. Tahan Roh Kudusnya, tahan dulu Roh Kudusnya. Sabar dulu Pak Ferry sama Pak Ferry. Tadi kan Pak Ferry mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu hakikat. Saya tanya dong, hakikat apanya? Hakikat Allahnya. Oke, berarti sama-sama Allah di situ. Kalau sama-sama Allah, apakah Yesus dan Bapa itu adalah sama? Kata Pak Ferry, oh iya sama. Ternyata di ayat ini berbeda. Oke, saja. Bapak dan anak kan beda. Tapi di sini lebih besar Bapak. Yesus sebagai manusia dan Bapak sebagai Allah kan beda. Sebagai utusan kan beda. Itu yang membedakan. Tetapi kalau kealahan sederajat, bro. Bapak dan ini. Yesus kalau keilahian sama, makanya Yesus katakan aku dan Bapak satu. Satu tujuan, sabar dulu. Apa? Sabar dulu. Nah, Bapa dan Yesus di situ dikatakan lebih besar Bapa daripada Yesus. Ya, sebagai manusia, sebagai utusan. Gimana di situ nggak ada sebagai manusia? Baik. Baik. Sabar dulu Pak ya, Pak Ferry. Aku bersyukur padamu. Kristen ini kan memang mentalnya mental penjajah. Kristen itu kan memang mental penjajah tuh. Punya orang semua diklaim. Tanah air orang bukannya dijajah untuk diklaim. Itulah kalian. Sekarang muncul lagi. Kamu tahu nggak apa itu arti Idul Fitri? Itu punya Kristen. Itu Idul Fitri sebenarnya dari ajaran Kristen Ortodoks. Tapi diambil oleh umat Islam. Nah itulah open, karena dia berasal dari agama penjajah, maka mental umatnya mental penjajah. Semua diklaim. Kitabnya Yahudi diambil, kitabnya Yahudi dirampok, dipakai tanpa rasa malu-malu. Padahal kitabnya Yahudi itu adalah hak kepunyaan milik Yahudi, bukan milik Kristen. Sekarang aku tanya, tapi karena Kristen ini memang adalah ajaran yang dianut oleh para penjajah, maka Kristen di mana-mana itu suka merampas. Ini Kristen masuk di Bali, saudara-saudara. Kristen itu masuk di Bali. Dia punya kitab itu dia menggunakan Sang Hyang Widi. Besok mereka akan mengklaim tuh bahwa Hindu itu datang belakangan. Kristen itu kan lebih dulu, maka Sang Hyang Widi itu lebih dulu dipakai oleh Kristen di mana? Di India. Itu pola penjajahan yang dipakai oleh Oten laknatullah untuk menyesatkan sesamanya manusia. Paham kau? Kristen ngomong jangan percaya, pasti itu penyesatan keluar. Ada nggak kebenaran yang bisa terlontar dari mulutmu? Ada nggak? Apakah kamu benar mengatakan kesesatan? Enggak, saya katakan dulu, saya bertanya dulu. Bisa enggak kamu mengeluarkan sebuah kalimat untaian kata dari mulutmu yang adalah kebenaran? Bisa enggak? Biar aku tanya nih. Saya yakinkan kalau kau berbicara pasti dusta. Oke, saya tanya. Ada kebenaran. Oke, saya tanya samamu. Oke, saya tanya samamu. Iya, oke. Saya tanya sama kebenaran dan hidup. Oke, saya tanya samamu. Apa? Ini saya mau buktikan, apakah yang terlontar dari mulutmu ini kebenaran atau kejahatan? Nah, sekarang saya mau tanya sesuai dengan data itu. Menurut Yesus, iya, sesuai dengan dalilmu. Oke? Ketika Yesus mengatakan, akulah jalan. Aku adalah jalan. Jalan yang dimaksud di situ. Jalan yang dimaksud Yesus di situ, tujuan untuk atau keselamatan, metode atau cara kepada Allah.
Saya ulang lagi pertanyaannya. Pahami dulu pertanyaannya. Pertanyaan dulu dipahami dulu pertanyaannya. Tidak akan dipahami dulu pertanyaannya. Bisa baru gak aku dijawab. dengar ngomong sedikit aja ngomong. Saya belum selesai kok ngomong. Gimana ceritanya? Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan dia adalah jalan, pertanyaan saya adalah jalan yang dimaksud Yesus itu adalah tujuan, atau jalan yang dimaksud di situ adalah metode atau cara atau titian menuju tujuan? Silakan. A, tujuan. B, metode untuk mencapai tujuan. Silakan. Metode, kok metode sih? Salah semua itunya. Jalan yang dimaksud di situ adalah cara yang jika engkau percaya tengoklah teman-teman, Yesus. Tengoklah. Begitu, Bang. Pasti yang keluar dari mulut kebohongan. Percaya saja. Pasti yang keluar dari mulutnya adalah kejahatan. Pasti yang keluar dari mulutnya itu adalah penyesatan. Pertanyaan ada di dalam Alkitab. Apa kata Yesus? Metode. Turunkan ini. Turunkan, host, turunkan. Turunkan aja, nggak ada manfaatnya. Karena dia nggak jalan otak. Kalau masih jalan otaknya sih nggak apa-apa. Ini udah nggak jalan otaknya, rusak, parah. Terlalu banyak bersundal mungkin. Jadi di situ Yesus mengatakan, akulah jalan. Oke. Yang dimaksud Yesus di sana, satu, sebagai tujuan. Dua, metode atau cara menuju kepada tujuan. Mana yang betul? Silakan, Sutejo. Jalan, Bang. Jalan. Ya. Bukan metode, tapi jalan. Nah, metode itu apa? Kalau metode itu sama dengan konsep, sama dengan cara. Tapi kalau jalan itu yang diberikan. Kalau jalan kebenaran. Kalau jalan kebenaran. Jalan itu apa? Jalan itu apa? Jalan itu apa menurutmu? Final pemberian. Inilah aku bilang Kristen itu penyesat. Itulah yang saya katakan, Kristen itu penyesat. Yang tahu penjahat. Yang menggiring manusia kepada kesesatan neraka jahanam. Yesus mengatakan jalan itu adalah titian. Jalan itu adalah metode, cara untuk sampai kepada Tuhan. Bukan Yesus Tuhan. Jalan menuju Monas, apakah Monas? Kalau bagi umat Kristen itu Monas itu. Yesus itu Tuhan. Memang begitu ajarannya. Terhambur otaknya anak Adam. Anak keturunan Adam, hancur otaknya dibuat oleh agama Kristen ini. Tujuan jalan menuju kepada Monas adalah Monas. Saya dari Makassar mau menuju ke Monas. Jalan menuju ke Monas adalah Monas. Berarti saya nggak usah ke bandara, tinggal jalan menuju bandara. Aku ditanya, Bang Suma kau lagi di mana? Aku lagi di Monas. Monasnya itu adalah surga itu sendiri, Bang. Kalau di Kristen, surga itu Bang Suma mau kemana? Bang Suma sudah di mana? Sekarang saya sudah ada di Monas. Padahal aku masih ada di Makassar. Pecah memang otak kau memang. Makanya kurangi makan babi biar kau itu nampak seperti manusia. Jojo. Jalan menuju Monas kok Monas. Jalan menuju sekolah. Pantasan kau nggak pintar-pintar, nggak nyampe ke sekolah rupanya. Kan aku bilang, apa yang terlontar dari lisan orang Kristen itu pasti penyesatan, pasti kejahatan yang keluar dari mulut mereka, pasti. Aku tanya lagi samamu, menurut Yesus, untuk memperoleh surga, menerima Yesus, mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab. Tuhan. Pasti itu masuk surga mengakui Yesus itu Tuhan. Ketepak. Bodohnya minta ampun. Dalilnya jelas mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Engkau sebagai utusan, sebagai Tuhan
dan aku sebagai utusanmu dirubah menjadi Tuhan itu. Jadi syarat menjadi Kristen harus jadi penjahat, penyesat. Titik. Enggak, harus menuhankan. Harus jadi pembohong. Yesus, begitu loh. Harus jadi penipu. Di dalam Filipi 1 nomor 18. Sebab bagaimanapun Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui, menipu, berpura-pura, atau maksud jujur, aku Paulus tetap bersukacita. Itu dalil. Oke? Iya wes karepmu wes. Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku Yesus yang Engkau utus. Pertanyaannya, menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Tuhan, benar Tuhan. Mudah-mudahan gigimu yang sudah meninggalkan kamu itu tidak ikut samamu ke neraka. Apa hubungannya dengan gigi itu loh? Wong itu di kerana. Karena tubuhmu akan dibangkitkan untuk disiksa di neraka. Kasihan gigimu yang tidak punya salah ikut-ikutan ke neraka. Mending dia pamit satu-satu. Bang Tejo, aku pamit duluan ya. Iya Gigi. Gigi mengatakan, aku kalau tinggal terus di badannya orang ini, aku digiringnya ke neraka. Soalnya setiap ditanya tentang imannya, bertentangan dengan kitabnya. Mending aku pamit satu-satu. Lama-lama ompong. Karena Gigi tidak sudi hidup pada pembohong. Gigi mupiak pamit, besok jatuh lagi 2. Gak betah dia di situ. Gigi habis. Kebanyakan metode Bang Juma ini. Terlalu banyak metode. Kok metode? Itu tertulis di dalam Bibelmu. Iya tertulis, tapi maknanya itu harus Yesus itu adalah Tuhan, itu maknanya yang tertulis. Sekarang pertanyaan saya samamu, yang ingin dituhankan antara iblis dan Yesus itu siapa? Kenapa kok ada inginnya? Nah, kan harus ada. Loh, namanya Tuhan. Anda kan menuhankan Yesus. Pertanyaannya enggak. Pertanyaannya, Bung, pertanyaannya, yang ingin dituhankan, yang ingin disembah, Yesus atau iblis? Jawab. Kalau Tuhan tuh walaupun tidak disembah ya tetap Tuhan, Bang. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus nih, Yesus anak Maria, yang ingin disembah, anak Maria atau iblis? Yesus itu tidak ingin dia disembah, tapi yang menyembah itu orang yang percaya. Yesus tidak ingin disembah, iblis mau nggak disembah? Tapi yang menyembah kan manusia yang percaya kepada Yesus, begitu loh. Iya, silakan aja, itu dari Talo. Pertanyaan saya, objek yang Anda ibadahi itu, apakah Yesus mau disembah? Jangan kesusu toh. Tapi ya tidak ada pertanyaan begitu. Yang kita tahu itu kesembahan loh itu. Apakah Yesus mau disembah? Bukan berarti bukan masalah. Jangan doktrin. Cak Ayu, jangan doktrin. Kalau kau doktrin, asbak rokok juga bisa kau sembah. Ini kita berbicara mengenai data. Apakah Yesus mau disembah? Jelas karena dia yang maha kuasa. Sekarang mana dalilnya Yesus mau disembah? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama. Dasar kolak. Kau itu kolak buaya kau. Yang saya tanya, Yesus di mana Yesus mau disembah? Akulah jalan kebenaran dan hidup.
Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu adalah ucapan seorang nabi. Tapi itu ucapan seorang nabi. Sekarang mau ndak Yesus disembah? Ya iya. Kalau iblis itu mau disembah, dalilnya iblis mau disembah, Anda bisa baca di dalam Lukas 4 nomor 7. Iblis mau disembah. Nah, ketika iblis mau disembah, bisa tidak iblis menyamar menjadi Yesus Kristus? Oh bisa dia cuma manusia nggak percaya. Halilintar. Berarti iblis yang mau disembah ini bisa mendapatkan sembahan dari anak Adam bila mana dia tampil ngaku-ngaku Yesus. Betul? Iya, ngaku-ngaku. Iya, ngaku-ngaku. Pandai sekarang. Mas Tejo, kalau kamu jujur, kamu lepaskan dogma, saya doakan gigimu tumbuh kembali. Betul? Betul. Tumbuh semua gigimu menjadi gigi anak bayi. Kalau kau jujur melepaskan dogma, ya serius. Sekarang tumbuh lagi. Bisa. Yang penting kau lepaskan dogma dan doktrinmu. Bisa. Sekarang Anda mengatakan bahwa iblis mau disembah. Dan ketika iblis ingin disembah, dia memakai nama Yesus Kristus agar orang-orang menyembah dirinya dalam nama Yesus, tetapi sebenarnya yang disembah adalah iblis. Apakah itu bisa terjadi? Jawabanmu bisa terjadi. Oke, kita tarik benang merahnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya di Matius 24, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka iblis-iblis ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya kepada Tejo, apakah ucapan Yesus ini tergenapi? Ada iblis memakai nama Yesus? Jawab. Iya, akhir zaman iya ada yang mengatakan begitu memang. Iya. Kok akhir zaman? Kenapa Anda harus menuju ke akhir zaman kalau sudah terjadi dari abad pertama? Loh, karena akan datang penyesat itu datang kepada murid Yesus. Murid Yesus yang hidup bersama dengan Yesus. Murid Yesus yang bertanya dengan Yesus kepada Yesus hari itu, saat itu juga. Maka penyesat datang, iblis datang menyamar menjadi Yesus kepada murid Yesus. Sekiranya iblis dalam nama Yesus ini menyesatkan murid-murid pilihan. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat dan tanda-tanda kekuatan. Sekiranya mungkin bisa menyesatkan murid pilihan juga. Berarti iblisnya datang dalam nama Yesus di abad pertama. Orang banyak yang disesatkan itu memakai nama Kristus. Dan Kristen hari ini akar katanya Kristus. Berarti Kristen ini adalah Kristus palsu kalian ini. Lah buktinya mana kalau Kristus palsu? Nah, coba tunggu, periksa lidah. Hei, periksa gusi, sudah ada muncul anak gigi nggak? Coba. Belum atau sudah? Belum atau sudah? Buktinya coba periksa lagi. Udah keluar belum? Ya belum dong. Udah keluar belum? Belum. Oh belum. Berarti Anda belum jujur ini. Anda belum jujur berarti. Kalau Anda sudah melepaskan dogma, percaya deh, gigimu akan tumbuh. Tapi gigi rohani. Kalian kan Israel rohani ya, gigimu nanti gigi rohani juga yang tumbuh. Udah ya, Tejo ya. Jadi kata saudara Tejo, PR, kau pelajari itu dulu ya. Kita dengarkan dulu Bang Rai. Ya. Bang Rai. Ya, gimana Dinda Juma? Bisa tidak
bisa tidak penyesat datang dengan menyamar menjadi Yesus? Bisa nggak? Salah. Kan malaikat terang aja dia bisa menyamar. Pintar. Pintar. Menurut Yesus, menurut Yesus kepadamu. Wah, bicara sendiri dia. Udahlah, kau ngomonglah. Gimana menurut Yesus? Gimana? Menurut Yesus kepada murid-muridnya yang hidup di abad pertama saat itu, akan datang iblis kepada mereka menyamar Yesus Kristus. Apakah itu tergenapi atau tidak? Tergenapi. Pintar. Udah. Ya, pintar. Udah selesai. Nah, kalau nggak pintar Dinda bukan Erik Kristen namanya. Dinda Erik. Ya, kau longor apa? Iya. Dia sudah akui bahwa abad pertama itu iblis datang menyamar Yesus kepada murid Yesus. Aku diskusi samamu, bukan sama Dinda, lanjut. Kok kabur? Lanjut dulu Dinda, saya mau kupas kelapa pakai gigi. Karena kau sudah mengakuin iblis itu, kan? Makanya kau longor. Aku naik, kabur. Tadi pun aku naik, dia kabur. Bang Ray ini Kristen atau Muslim? Siapa sih ini? Bang Denny. Jangan kabur lah. King Daniel, sabar, dia mulai, dan aku menyapa. Bang King ini Muslim atau Kristen? Bang King. Bang King. Dibawa aja ya, kalau nggak monitor dibawa aja ya Bang King ya. Kita turunkan. Monitor dia, King Daniel. King. Monitor King. Nggak nyaut. Udah dibawa. Ray, kau kalau diskusi Ray, jadilah kau pintar. Kau longor kali, kau mau bercakap. Bagus sama Tejo lagi diskusi. Mana itu coba? Aku baru ngomong aja dia mau minta ganti. Kau kan mau diskusi sama dia, sama Dinda Juma. Kau enggak, karena kau longor, makanya nggak mau Bang Juma longor gara-gara kau. Bukan nggak mau, dia nggak mampu dia, makanya gitu. Beda nggak mampu dengan nggak mau, paham kok? Jangan kau samakan. Beda nggak mampu dengan nggak mau, nggak mau itu karena kau longor. Diskusi itu by data, yo. Di mana yo? Binatang. Sini kau, lanjut kau. Binatang kok ngomong binatang, gimana sih? Kau ini. Tadi bahas apa binatang? Tuh Bang, itu Bang Juma tuh Tritunggal tuh. Itu Bang Juma Tritunggal tuh. Kau panggil Tuhan. Kau panggil Bang Juma itu Tuhan, dia melawan kau Tritunggal tuh Bang Juma tuh. Udah 4 suaranya Bang Juma ya kan? Udah 4 bertambah kalian 3 Bang Juma 4 tuh. Kau kemarin udah kalah Kores debat, kau mau naik lagi, turun kau Kores. Gak jelas kau Kores ini. Ya jadi Ray, kapan lu mau meninggalkan menyembah Tuhan yang ada kelaminnya? Kapan? Nah, si Al nih. Udah diam kau. Kau longor. Ini si Rain. Al. Lanjut dulu, lanjut. Aku cuma kau kok nyimak lah. Lanjut dulu. Aduh, Al. 15 menit sebentar. Oke, kutunggu. Kan kau katanya dijagokan di Kristen. Memang gua akuin ya kan. Kalau perkara congor kau memang gua akuin lah. Oh iya, makanya dia udah kundang. Ya, kita lihat aja lah. Tetap juga longor tuh nggak tahu. Pokoknya Al, begini Al. Kami udah menyerang ke komal kau Al. Tegas. Nah, kalau kau memang ingin menyerang, mari silakan. Kau serang komal aku nih. Maju. Kau ini 15 menit ngambil apa? Ngambil songkat. Oh ya, antar lagi dia diskusi. Si Al ini siapa Gander? Kristen dia, kau pun. Kristen dia pun bicara pakai data, nggak kayak kau, pakai longor, pakai congor aja kau, menurut congor makan babi kau tuh. Udah kau nggak pakai data, kau bilang kan kau pakai data. Kau ada utang kau sama Natali tuh, dicekek Natali kau nanti mau kok. Natali, dicekek Natali kau nanti mau. Kau panggil dia nggak ada duit itu, makanya nggak berani dia ngomong. Dia macam blender. Itu ada Sutejo. Sutejo, bagus sama Sutejo lagi. Kang Tejo. Oh Kang Tejo. Piye. Nandi kue. Nandi. Wes waras. Wes, apa nih yang waras?
Wes untune waras aku weh. Oh ini. Apa nih yang waras? Apa nih? Ah, kepala wong ada isi, udah ada isi kepala. Udah, wes penuh. Penuh apa kosong? Penuh. Wes enak isinya ya. Iya. Kalau wes enak isinya, ya udah asadu lah. Bukan Kristen, Islam kalau wes enak. Iki. Wes kosong masih kosong lebih itu ah. Kalau iki ya masih kosong. Hah? Kalau wes ini isinya ya udah asadu, udah Islam. Kan? Kan? Kalau kayak si Ray mengakui dia isi kepalanya kosong. Diakuin. Apa pula kosong syukur aku blender? Memang kosong isi kepala kau. Memang kosong isi kepala kau memang. Gak ada isinya. Kau udah gak bisa diskusi aku. Siapa bilang Islam nggak bisa diskusi? Yang penting Islam itu hafal data. Buat judulmu, berita diskusikan. Aku uji kau 2 pertanyaan ya, 2 pertanyaan ya. Oke, aku nanti 2 pertanyaan juga ya, gantian ya. Oke, aku udah oke. Silakan. Tuhan Maha Tahu, sepakat? Jelas, sepakat. Jelas. Satu ya, tunggu dulu. Kalau tidak tahu berarti tunggu dulu. Kalau tidak tahu berarti bukan. Satu lagi. Itulah kau banyak kali komplain, dah kau. Tunggu dulu lah, aku kan bertanya, Tuhan itu kan Maha Tahu. Kalau tadi tidak tahu, iya. Tunggu dulu, kalau tidak tahu berarti bukan Tuhan ya. Sepakat? Tadi kalau 2 pertanyaan, ada sepakat enggak? Kau kayak gini lah kau, sepakat enggak? Ya, kalau tidak tahu bukan Tuhan ya, oke. Yesus itu Tuhanmu enggak? Ya, dua-dua. Oke, baik. Tunggu dulu, udah sabar. Udah. Tapi 2 pertanyaan. Sabar. Alah. Alah, blende. Tadi kau belum. Diam dulu lah kau. Udah. Jadi kau tadi kan sepakat kan Tuhan itu Maha Tahu. Kalau tidak tahu berarti bukan Tuhan. Nah, ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Yahudi, Yesus, kapan kiamat itu akan terjadi? Jawab Yesus, tentang hal itu tidak seorang pun tahu, malaikat pun dari surga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Udah selesai, Yesus bukan Tuhan. Selesai. Udah selesai, Yesus bukan Tuhan. Apa lagi? Udah. Kalau Yesus bukan Tuhan, ngapain kita diskusi? Boleh kutanggapi tidak? Apa yang mau kau tanggapin? Tadi kan kita sudah sepakat kalau tidak tahu bukan Tuhan. Dengar. Oke. Dengar. Diam. Oke, saya tanggapi ya. Maksudnya itu blender, dia sebagai manusia, dia tidak menunjukkan dia itu bahwasanya Tuhan. Kalau dia menunjukkan bahwasanya dia Tuhan di bumi ini, dia akan mengatakan seperti itu. Menyatakan dari kiamat kapan. Nyamar, Tuhannya nyamar blender. Diam dulu, astaga. Tuhannya nyamar. Si bocah ini tiba-tiba ngomong. Diam dulu kau bocah, diam. Nanti kau panggil tuyul kau marah. Diam dulu. Makanya dia sebagai manusia ini, dia tidak menunjukkan dia itu Tuhan blender. Dia sebagai manusia. Nyamar. Sebagai hamba. Tuhannya orang Yahudi nyamar jadi manusia. Ya. Diam dulu kau yang dipercayai oleh orang Yahudi nyamar jadi manusia. Kalau tuyul diam dulu. Kau jawab. Tuhannya orang Yahudi nyamar jadi manusia. Kau jawab. Oke, aku mau ya. Apa pertanyaan apa? Pertanyaan apa? Tuhannya orang Yahudi menurut pendapatmu nyamar jadi manusia? Ya, terus? Iya. Astaga, iya botol Yohanes 1 ayat 14. Allah yang menjadi manusia, bukan menyamar. Tuhan Yahudi nyamar jadi manusia, teman-teman. Ya. Jadi, gak terima kalau Tuhan kami jadi manusia. Memang betul dikatakan Bang Zuma tadi. Setiap apa yang keluar dari mulut Kristen itu adalah kejahatan. Kedustaan yang keluar dari mulut Kristen. Kezoliman yang keluar dari mulut Kristen. Karena Kristen ini dikonsep harus berdosa. Karena kalau tidak berdosa, kalau Kristen tidak berdosa, maka sia-sialah kematian anak Maria tergantung terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa Kristen. Kalian harus dikonsep menjadi berdosa. Framing. Apa yang framing? Itu fakta. Itu fakta. Kalau kamu tidak berdosa, kamu Yesus itu mati sia-sia di tiang salib. Gak guna Yesus mati di tiang salib kalau kau tidak berdosa. Makanya Kristen itu harus berdosa. Kenapa harus berdosa? Kenapa coba? Kenapa? Iya, karena kalau Kristen tidak berdosa, maka sia-sialah kematian anak Maria. Berdosa? Kok bisa pula Kristus berdosa?
Astaga, memang Yesus mati di tiang salib apa gunanya? Kau bilang Kristus tidak berdosa, berdosa gimana ini maksudnya gimana? Yesus mati di tiang salib apa gunanya? Yesus mati di kayu salib, bukan di tiang salib, di kayu salib menebus dosa manusia. Untuk menebus dosa, untuk menebus orang yang berdosa. Nah, untuk menebus dosa manusia, bukan kalian orang yang mengimani, kalian yang mengimani kematian Yesus, kalian yang mengimani kematian Yesus harus berdosa atau menjadi orang suci. Mengimani kematian Yesus harus berdosa atau harus menjadi orang berdosa atau harus menjadi orang suci? Siapa? Kristen nih saya tanya. Pertanyaanmu gak jelas. Saya ulangi. Ya. Kristen yang mengimani anak Maria mati di tiang salib untuk menebus dosa manusia, Kristen ini harus menjadi orang suci atau menjadi orang jahat? Tidak ada dua-duanya. Tidak ada dua-duanya. Iya, karena nggak masuk akal pertanyaanmu itu. Kau bilang keimanan Kristen meyakini anak Maria mati di tiang salib untuk menebus dosa Kristen. Coba diperbaiki dulu pertanyaannya. Begini bentar, Bang Erik, diperbaiki dulu pertanyaannya. Gimana? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sebutkan maka satu data, satu ayat saja Yesus menyebutkan nama Adam di kitabmu. Permintaan apa pula ini? Agak lain ini. Kalau Yesus datang menebus dosa Adam, kalau Yesus datang untuk menebus dosa Adam, sebutkan nama Adam yang disebutkan dari mulut Yesus dalam kitabmu mana? Siapa? Mana? Apa pertanyaanmu apa? Tadi saudara kau bilang si Al, dia menyinggung nama Nabi Adam. Nabi Adam? Sejak kapan Adam jadi nabi? Ya, tunjukkan datanya. Enggak, aku tanya sejak kapan Adam jadi nabi? Sejak Adam berbicara dengan Tuhan. Semua yang berbicara dengan Tuhan, manusianya disebut nabi, gitu. Ya, nanti malam kita diskusi ya. Waduh. Tuh, si Ray menghindar mulu kalau udah ketemu Gurunda. Mana ini? Kita kemarin diskusi kau udah kalah. Apalagi? Loh, lu bilang gua framing. Gue jelasin, lu bilang framing gitu. Bilang istrimu boleh banyak. Gimana sih? Nih. Tenang dulu, aku sama Erik dulu bentar. Lo iya istri boleh banyak. Iya bentar dulu, sama Erik dulu bentar. Erik, sejak kapan Adam jadi nabi? Coba jelaskan. Sejak Nabi Adam itu menerima perintah dari Tuhannya. Sejak Nabi Adam menerima perintah. Iya. Berfirman kepada Adam. Saya tanya, ada nggak di kitabmu Tuhan berfirman kepada Adam? Ada. Dulu itu, jangan lari-lari. Sejak kapan? Nabi Adam. Manusia pertama, bukan nabi. Kau bilang nabi. Ya makanya itu makanya yang keluar, yang wajib keluar dari mulut Kristen itu sampah. Mana? Kotoran. Lagi kan? Iya betul. Kan? Harus, itu harus. Yang keluar dari mulut Kristen semuanya itu harus sampah terkait pembahasan tentang keimanan. Enggak, kenapa? Memang betul demikian kawan. Makanya kalau Kristen tidak jahat, maka sia-sialah kematian Yesus. Aku nggak marah, aku cuma menegaskan kau aja supaya kau pintar. Begitulah keyakinanmu. Kenapa? Ya memang sampah. Nah, kenapa? Seperti ajaran Paulusmu mengatakan bahwasanya kitab Taurat itu di Filipi 3 nomor 8 sampah. Iya, coba jelaskan. Coba gimana? Coba menurutmu gimana? Coba. Apanya lagi? Kau udah kujelaskan tadi samamu. Nah,
Kristen itu dikonsep oleh Paulus memang harus berdosa, melanggar hukum Tuhan, melanggar perintah Tuhan, ingkar kepada keputusan Tuhan, ingkar kalian, mengelak kalian daripada ketetapan Tuhan. Makanya, ya, kalau kalian mengharapkan kebenaran ketika menjalankan ibadah, beramal, melakukan perbuatan baik, yang didasarkan dari hukum, yang didasarkan daripada hukum Taurat, maka Kristen tidak dibenarkan oleh Allah Theos. Tidak ada dalil. Yang kedua, kau bilang Kristen itu mulutnya sampah. Mana dalilnya? Emang iya. Dua-dua nih kesalahanmu. Satu lagi. Iya. Apa yang kau sampaikan itu sampah semua, nggak ada gunanya gitu. Yang mana dalilnya? Coba mana? Iya. Filipi 3 nomor 8. Mana dalilnya? Gue bilang. Filipi 3 nomor 8 kau baca. Coba baca. Ya kau yang baca biar kau pintar. Siapa yang bernarasi dia yang bacakan? 1 Korintus 4 nomor 13 juga. Itu bagus tuh 1 Korintus 4 nomor 13. Tapi kami adalah sampah dunia. Itu sampah itu. Sampah itu. Nanti malam. Ngaku loh. Mari gua udah kalah dong, masuk tiba-tiba. Lo kalau gua kalah nggak mungkin Edis takut sama gua. Kan gua udah kalah gua. Kalau gue kalah harusnya Edis nggak takut sama gue ya. Bores, dengar dulu. Gue mau diskusi sama Juma tadi, Dinda Juma. Udah lama gak diskusi sama dia. Lu udah bonyok berkali-kali loh. Itu apa ya, ibarat lu tuh kalau dialog sama Gorunda, ibarat judi, tau nggak? Lu udah kalah sekali, kalah 2 kali, kalah 3 kali, lu ketagihan jadinya. Gitu. Soalnya aku udah lama gak diskusi sama dia. Masalahnya itu 2 kali aku naik, dia terus makanya tadi sholat, ini sekarang tak hafal lagi, tiba-tiba dia minta ganti. Lu udah kalah kok. Tadi udah terbukti bahwasanya Yesus lu itu ada 2, ada Yesus yang digantikan sama ada Yesus yang asli. Kayak gitu, Re. Terima aja lah. Kok terima aja, enak kali lu terima aja. Udah terima aja lah kenyataannya. Kalah itu menyakitkan, Re. Kok kalah menyakitkan? Emang kalah di mana?